Nah, ini di sini. Ini adalah pada saat sebelum terjadinya sebuah lonjakan dari sisi news. Artinya ini merupakan tanda-tanda. Ya, kita bisa tarik garis dari sini ke sini ya. Halo rekan trader dan sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membahas atau membuat satu analisa di market gold. Ini adalah analisa offline alias bukan live streaming. Jadi Andrew harapkan teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan ilmunya. Walaupun analisa yang Andrew buat ini bisa dipakai dalam waktu 1 minggu ke depan. Ya, itu masih valid. Sekarang Andrew akan langsung mulai aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Andrew sudah mengeluarkan chart, yaitu adalah SHUSD. Time frame-nya adalah H4. Market dari gold ini dia membuat satu high baru yang lumayan menonjol ya. Kita lihat di sini high-nya itu adalah di 5195. Nah, ini kita sebut dengan resistance 2051.95 dan ini juga merupakan satu resistance yang ada di dalam chart ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Setelah dia membuat resistance, yang dia lakukan sekarang adalah retracement. Retracement ini bisa disebabkan oleh banyak sebab. Salah satunya adalah profit taking. Tetapi Andrew akan mulai menyoroti pergerakan imbalance yang sangat menonjol ini dari sini ke sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada pergerakan imbalance. Imbalance itu artinya terjadinya ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Nah, ini dia tidak seimbang. Oke. Kalau dia dominan hijau seperti ini artinya apa? Artinya buyernya menang. Lebih banyak orang beli daripada orang jual. Nah, itu ya, teman-teman mesti catat dulu. Kalau dari sisi fundamental, mengapa imbalance ini bisa terjadi atau mengapa lebih banyak orang beli pada saat momen seperti ini? Kita lihat ini tanggal berapa, yaitu tanggal 28, which is itu adalah 2 hari lalu ya. 2 hari lalu itu tanggal 28 ya, dia terjadi imbalance dan dia membuat high baru di resistance. Dari sisi fundamental yang Andrew pelajari dan Andrew riset, itu fundamentalnya diakibatkan oleh efek sentimen market yang percaya bahwa The Fed alias Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunga lebih cepat dari perkiraan awal. Itulah yang menyebabkan apabila terjadi pemotongan suku bunga, maka mata uang dari negara yang bersangkutan itu melemah. Yang artinya kalau USD-nya melemah, otomatis gold-nya juga naik. Dan ini bukan hanya terjadi khusus di gold saja, itu juga terjadi di silver, terjadi di oil, terjadi di semua major pair. Intinya USD-nya melemah karena ada ekspektasi bahwa The Fed akan memotong suku bunga jauh lebih cepat daripada perkiraan. Nah, poinnya itu. Sekarang kalau kita lihat dari teknikal, di mana low-nya? Low-nya sebelum harganya lompat ya. Maka kita bisa lihat ini terjadi dari sini ke sini. Nah, oke ya. Berapa harga low-nya? Nah, teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya harga low-nya berapa? Low-nya itu di 2011.11. Nah, ini di sini. Ini adalah pada saat sebelum terjadinya sebuah lonjakan dari sisi news. Setelah kita tarik Fibonacci dari low atau support ini ke resisten yang sudah terbentuk di 2051.99, Andrew yakin kalau teman-teman menggunakan cara analisa yang sama, pasti hasilnya sama, nggak mungkin beda dong, ya kan? Maka kita bisa mendapatkan kesimpulan, bisa jadi bukan retracement biasa, melainkan ini bisa menjadi retracement yang dalam. Alasannya karena yang retracement yang 23,6 itu sudah ditembus. Nah, bahkan sekarang dia sedang mencoba retracement yang 38,2.
Nah, kalau kita menggunakan time frame H4, mungkin teman-teman kurang jelas. Maka Endo akan turunkan time frame-nya menjadi H1. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya bahwa yang di 23,6 dia sudah break. Oke, di 23,6 dia sudah break. Dan dia sekarang mencoba untuk 38,2. Kalau kita lihat dari histori sebelumnya, 38,2 ini adalah level yang lumayan sulit ditembus. Karena yang sebelumnya itu dia tembus hanya shadow saja, alias bayangan saja. Ya, jadi begitu dia di bawah dari 38,2, dia langsung naik lagi. Tetapi dia naiknya tidak membuat high baru. Ya, jadi kalau boleh Anda tulis lagi di sini kan disebut dengan higher high. Nah, di sini kan higher high kan. Nah, kalau trennya bullish, maka harusnya dia membuat higher high lagi. Artinya dia harus break atau dia break off structure dari resistance ini yang di 2051. Ternyata di sini dia nggak buat higher high, tapi dia membuat adalah lower high. Artinya apa? Artinya ini merupakan tanda-tanda. Ya, kita bisa tarik garis dari sini ke sini ya. Artinya ini tanda-tanda bahwa marketnya bisa saja ini merupakan pergantian atau bisa disebut itu adalah ya yang tadinya bullish menjadi bearish. Nah, sekarang pertanyaannya bisa nggak harga yang low, ini kan low ya. Nah, ini kan bisa disebut adalah higher low. Nah, ini higher low, oke. Lalu di sini juga ada higher low. Nah, ini kan higher low, ya. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dia membuat dari higher high, lalu dia membuat lower high, apakah nanti dia akan membuat lower low? Apabila nanti market ini dia membuat lower low, berarti sudah confirm. Itu merupakan tanda-tanda adalah marketnya bearish. Dan kita juga sudah bisa menarik kesimpulan, apabila nanti ketika harganya dia tembus bagian sini, dia tembus, kita lihat low-nya di berapa ya teman-teman ya. Di sini low-nya itu adalah 203519. Jadi kalau misalnya dia tembus 203519, sebentar ya, itu gambar dulu ya. Jadi apabila nanti yang harga sekarang dia bisa tutup di bawah 203519, maka kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan ini akan membuat satu lower low. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman kira-kira apakah lower low-nya ini akan berhenti di 50 atau di 61,8? Karena kan ada golden ratio di situ kan. Ada golden ratio. Ini pilihannya begini ya. Coba Endo tulis saja. Kita ganti ini lower low-nya di sini. Oke, di 50 ya teman-teman ya. Di 50 ya, atau di 61,8. Nah, gini ya. Nah, lower low di sini kita kasih tanda tanya ya, karena ini kan merupakan pertanyaan ya. Kira-kira dia mau turun sejauh apa gitu ya? Apakah dia ke 50 atau ke 61,8? Mungkin teman-teman yang bingung, Pak, dari mana Bapak menentukan lower low-nya di 50 atau 61,68? Yaitu karena golden ratio-nya di situ. Jadi bukan menurut Endo, menurut Fibonacci. Kalau kita lihat candle yang sebelumnya, ya, yang terjadi demand imbalance, di situ tidak ada order block atau tidak ada demand, ya. Maka kita akan coba turunin lagi time frame-nya ke M30. Di M30 ada, ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada nih. Coba ya kita lingkarin. Nanti video editor Endo akan bantu lingkarin ya. Ini teman-teman, ya, ini ada nih. Jadi dia ada. Kita sebutnya itu adalah ada candle bearish di area sini. Berarti di sini kita bisa tarik yang namanya adalah order block. Ya, order block apa? Order block namanya adalah demand. Ya, ini demand. Kenapa demand? Karena di sini order blocknya adalah order block untuk arahnya naik. Berarti kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan yang tadi kita tanya, kira-kira dia mau turun sejauh apa? Apakah yang 50 atau yang 61,8? Ya sudah, ketemu jawabannya kan? Yang di dalam dari order block ini yang mana? Yang 61,8. Berarti yang ini kita hapus. Tab, ini juga kita hapus. Kenapa? Sudah ketemu jawabannya kan? Berarti kita langsung tandain di sini. Ini adalah demand. Ya, demand. Oke? Nah, demand-nya demand apa? Nah, demand-nya adalah demand buy. Kenapa? Ya di sini ada candlestick ya, atau ada candle bearish sebelum terjadinya imbalance. Maka ini kita sebut dengan order block. Ini kita sebut dengan area demand. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kalau kita lihat harga seperti ini kan area demand-nya terlalu luas. Bisa nggak kita cari lebih kecil lagi? Jawabannya bisa.
Kita turunkan lagi time frame-nya ke M15. Kita lihat lagi, ada nggak order block-nya yang lebih detail? Oh, nggak ada. Berarti ini sudah benar. Oke. Coba kalau kita turun lagi ke M5, ya apakah kita menemukan order block atau kita menemukan candle yang lebih detail? Nah, ini nih. Udah mulai sulit nih kita lihat nih. Ya. Nah, kita coba lihat lebih detail, ya. Nah, ini sebentar ya teman-teman ya. Coba kita, oh ternyata ada teman-teman. Nah ini, ya ternyata ini. Nah inilah yang menjadi demand sebenarnya teman-teman. Coba ya, ini ya demand ini. Coba kita masukin sini, sub, oke? Nah tapi kalau kita scroll ya, coba kita scroll. Ini udah nggak dapat nih. Jadi solusinya adalah kita zoom out. Coba kita zoom out, dapat nggak? Oh nggak dapat. Oke? Nah, karena harganya udah terlalu jauh, ya sudah, ya kita coba scroll begini ya. Nah, jadi ini adalah area demand ya teman-teman. Nah, ini ya area demand ya. Sekarang pertanyaan, demandnya harga berapa? Kita lihat harga high-nya berapa, teman-teman bisa lihat. Harga high-nya 20.2538. Jadi kita coba balik lagi lah ke time frame M15, karena nggak kelihatan ini. Oke, nggak kelihatan juga. Nah, ini ya, coba ya, M15 dapat nggak? Oh, nggak dapat juga nih. Oke lah, kita pakai M30 ya. Berarti kita sudah bisa mendapatkan bahwa ya kalau teman-teman mau beli, silakan teman-teman pasang ya, kita tunggu saja harganya turun. Ingat ya, kalau kita lihat trennya itu adalah bullish, berarti posisi yang kita boleh lakukan adalah posisi beli. Nah, kalau misalnya posisinya beli, berarti kita hanya boleh beli di harga yang murah. Nah sekarang harga murahnya di berapa? Nah kita sudah mendapatkan bahwa harga yang murah itu adalah di harga demand. Berapa harga demandnya? Yaitu di 20.2538. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy limit. Jadi walaupun ini analisanya tidak live streaming ya, tetapi ini merupakan analisa yang bisa dipakai untuk 1 minggu ke depan. Coba sekarang kan Andrew bikin itu analisanya adalah tanggal 30 November. Nanti ketika video ini diedit, ya Andrew nggak tahu kapan bisa diupload. Tetapi sekali lagi, ini masih bisa dipakai sampai tanggal 8 Desember. Nah, jadi silakan teman-teman coba pasang buy limit di 20.25.38 teman-teman ya, pasang di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah pasang buy limit di sini, pertanyaannya adalah kita mau stop loss di berapa? Barulah kita masuk lagi ke candlestick yang lebih kecil atau time frame yang lebih kecil, yaitu M5. Kita lihat swing low ya, kita cari swing low teman-teman ya, kita cari swing low ya, kita cari. Oke, kita coba scroll ya, kita cari swing low-nya di mana. Coba kita zoom out ya, kita cari apakah ada swing low. Nah ini ya, jadi ternyata swing low-nya itu adalah di low-nya. Low-nya berapa? Nah low-nya tadi kita sudah buat ya, teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Kita balik lagi ke M30. Nah, kita lihat ya, ternyata swing low-nya itu ada di 20 ya, 2011.11. Kita zoom lagi ya, ini adalah swing low-nya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa langsung aja pasang di sini sebagai stop loss. Nah, ini kita jadikan sebagai stop loss. Oke, ini kita ganti. Jadi kita jadikan ini bukan support lagi ya. Ini kita jadikan sekaligus menjadi stop loss. Jadi stop loss-nya itu sama dengan di support, sama dengan kebetulan ini juga di low. Harganya di berapa? Di 2011.11. Jadi silakan teman-teman coba pasang buy limit di 2025.38, lalu pasang stop loss di support ya, kebetulan juga itu low-nya itu di dalam chart ini adalah 2011 ya, 2011.11. Dan kalau kita sudah set up resiko seperti ini, pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang ternyata kita buy limitnya kejemput, sudah keambil, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau ambil profit atau take profit di berapa? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Oke, Andrew langsung jawab saja. Jadi kalau teman-teman ambil posisi beli di sini ya, kita lihat resistennya di mana. Nah, resistennya di sini teman-teman. Resistennya itu di mana? High-nya itu adalah 204297. Nah, kita lihat ya, biasanya Andrew ambil itu adalah candlestick ketiga. Penutupannya atau close-nya 2041. Ya, 204149. Ya, kita coba paskan 204149. Oke, ya ini. Jadi inilah
yang Andrew akan jadikan sebagai take profit. Teman-teman silakan pasang take profit di sini, teman-teman ya, take profit. Nah, take profit itu adalah 2041.49. Ya, pasang di sini take profitnya. Nah, jadi dengan analisa ini, Andrew bisa mendapatkan kesimpulan. Silakan teman-teman pasang buy limit, karena kita mengharapkan harga masih terus turun sampai ke area demand-nya di harga buy limitnya di 2025.38. Lalu kita pasang stop loss-nya, ya, kita pasang stop loss-nya yaitu di support sekaligus itu di low-nya di 2011.11 dan kita pasang take profit di 2041.49. Jadi itu analisa Andrew sekali lagi untuk ya market gold yang Andrew sudah cek, yang Andrew sudah analisa dengan secara detail, dengan secara keilmuan yang Andrew tahu. Buat teman-teman yang mau coba, silakan coba. Buat teman-teman yang belum yakin, boleh coba di demo. Tetapi apabila teman-teman yang sudah yakin, silakan teman-teman boleh coba analisa ini di real count, tentunya dengan money management dan juga lot yang teman-teman sudah perhitungkan. Analisa ini akan kita berlaku, ya, buy limitnya akan kita berlakukan sampai tanggal 8 Desember. Ya, karena kan sekarang harga masih di 2037, tentunya butuh waktu, ya, apabila dia harus ke buy limit di 2025.38 itu butuh waktu. Oke? Nah, jadi makanya Andrew kasih limit atau kasih waktu sampai tanggal 8 Desember hari Jumat. Nah, jadi itu yang Andrew sampaikan dalam analisa kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, semoga teman-teman bisa mendapatkan profit, dan juga semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dari apa yang Andrew sampaikan. Nah, buat teman-teman yang belum paham dari video ini, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Andrew akan jawab pertanyaan teman-teman supaya teman-teman bisa lebih jelas. Buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang tapi masih belum paham, ya silakan tulis komentar atau tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, ya silakan tulis pertanyaan kalian di WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Karena ini video yang sangat bermanfaat, kiranya Andrew minta teman-teman bisa bantu video ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share, supaya teman-teman lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang kalian tonton. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profits!